Beberapa waktu terakhir, Provinsi Jawa Tengah disorot karena termasuk wilayah dengan kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK terbanyak sepanjang tahun 2024, yakni sebanyak 14.767. Menanggapi hal itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah yang diusung PDIP, Hendrar Prihadi menyebutkan hal itu merupakan PR setiap tahun dan perlu solusi terbaik dari pemerintah. Hendrar Prihadi mengatakan hal itu terjadi karena turunnya daya beli masyarakat. Persoalan tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yakni perang antar negara, sehingga kebutuhan mengecil, namun kurangnya pemaksimalan kapasitas produk. Menurut Hendi, pemerintah perlu melakukan sebuah kebijakan untuk meringankan semua pihak. Lebih lanjut, Hendi menyebutkan kenaikan UMK pada pegawai dan buruh merupakan pekerjaan rumah atau PR pemerintah setiap tahunnya. Hendi menambahkan bahwa persoalan ini sudah dibahas dengan pasangannya, Andika Perkasa. Paslon tersebut memiliki program nantinya akan meringankan beban biaya para pegawai dan buruh dalam kehidupan sehari-hari. Pihaknya akan memfasilitasi masyarakat seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, pembangunan rusunawa, dan transportasi untuk buruh. Saya tanya juga kepada kawan-kawan pengusaha yang hari ini memang banyak yang kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi ini lebih pada sebuah daya beli yang turun gitu ya. Kenapa? Ya apalagi mereka yang ekspor hari ini. Akses daripada perang antara Ukraina, kemudian juga antara Iran dan Israel, Palestina dan semuanya itu membuat mata rantai distribusi agak terganggu. Kemudian kebutuhannya jadi semakin mengecil. Karena kebutuhannya semakin mengecil, pasti kapasitas produksinya juga nggak bisa dimaksimalkan. Akhirnya muncullah namanya PHK. Nah, bagaimana pemerintah provinsi mengatasi hal ini? Maka sebenarnya disinilah letak bagaimana kemudian ada sebuah kebijakan yang meringankan semua pihak. Di tingkat pengusahanya, ya nggak usah lagi dituntut target-target dari sebuah pendapatan yang dalam kondisi yang normal. Kita harus bisa baca itu. Di tingkat pegawainya, bagaimana kemudian pemerintah muncul tampil untuk memberikan keringanan terhadap biaya hidup mereka, bisa bakso, bisa sembako, bisa yang lainnya, yang lain kemudian mereka bisa tetap bertahan hidup. Itulah yang mestinya dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi seperti ini. Sudah sering bicara, Andika Hendi akan meringankan beban biaya teman-teman pegawai buruh di dalam kehidupan saya. Apa itu beban biaya itu? Sekolahin anak, sekolahnya gratis. Anaknya sakit, kesehatan gratis. Perlu kontrakan, kita akan bangun rusunawa yang murah. Perlu perjalanan ke pabrik, nah, ya kita akan siapin feeder atau mungkin BRT bus untuk dari rumah mereka ke pabrik. Atau mungkin bahan pangan mahal, nah ini perlu stabilitas yang pemerintah juga harus hadir. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.